Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Liswanda dari kelas 3 PAIA dengan nomor induk mahasiswa 2241104020025. Video ini dibuat guna menjawab pertanyaan terkait ujian tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Oke, untuk yang soal nomor pertama yaitu jelaskan urgensi sumber belajar bagi calon guru PAI. Jawabannya yaitu urgensi sumber belajar bagi calon guru PAI yaitu untuk menghilangkan rasa jenuh pada saat pembelajaran dan juga agar materi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik sehingga dapat menumbuhkan kepribadian peserta didik yang sesuai dengan ajaran agama Islam serta untuk membantu proses pengembangan potensi dari peserta didik. Selain itu, sumber belajar juga mempunyai urgensi bagi calon pendidik yaitu untuk menambah wawasan dan juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terus untuk mengikuti perkembangan teknologi, serta untuk meningkatkan komunikasi dalam pembelajaran. Semua urgensi di atas sangat penting bagi calon guru karena dapat membuat pendidik menjadi pendidik yang mempunyai metode pembelajaran efektif dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Kemudian yang nomor 2 yaitu teori-teori dasar-dasar teori psikologi pendidikan yang berkaitan dengan urgensi sumber pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang berfokus pada perubahan tingkah laku manusia. Adanya perilaku perubahan tingkah laku ini disebabkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini menganggap bahwa seseorang dapat dikatakan belajar ketika ia sudah mampu menunjukkan adanya perubahan tingkah laku. Jika ia belum bisa menunjukkan adanya perubahan tingkah laku, maka seseorang itu belum bisa dikatakan belajar. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berfokus pada pemahaman dan pengelolaan informasi peserta didik. Teori ini mengacu kepada pemahaman peserta didik dalam memahami materi. Dalam menggunakan multimedia, calon guru PAI dapat menampilkan informasi dalam berbagai format guna memfasilitasi adanya perkembangan kognitif dari peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Teori ini menganggap bahwa adanya proses pembelajaran yaitu melibatkan instruksi pengetahuan yang dimana adanya interaksi dari lingkungannya. Dengan menggunakan multimedia, pendidik dapat menampilkan informasi yang lebih instruktif dan membantu peserta didik untuk lebih berpikir kritis serta membangun hubungan antara sebab-sebab dan meningkatkan adanya pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang keempat yaitu teori motivasi. Teori ini menerangkan bahwa faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi motivasi belajar dari peserta didik. Dengan menggunakan multimedia, pendidik dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi peserta didiknya untuk mendapatkan motivasi dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar dengan lebih menyenangkan dan materi yang disampaikan akan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang terakhir adalah teori kemandirian. Teori ini berisi tentang adanya kemandirian bagi peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Pendidik dapat mengontrol adanya kemandirian bagi peserta didiknya melalui mengatur waktu atau ritme dan juga gaya pembelajaran sehingga peserta didik dapat lebih enjoy atau lebih senang dalam melakukan proses pembelajaran dan juga materi yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu menyebutkan 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan dalam
yang digunakan sebagai media pembelajaran PAI berbasis multimedia. Yang pertama ada aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube merupakan sebuah aplikasi yang di dalamnya terdapat konten-konten. Penggunaan aplikasi YouTube pada proses pembelajaran dapat memberikan manfaat berupa pemahaman materi. Kemudian untuk keunggulan dari aplikasi YouTube ini yaitu memudahkan antara pendidik dan juga peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran karena tidak perlu melakukan pembelajaran secara langsung. Untuk kelemahannya yaitu di dalam aplikasi YouTube ini terdapat banyak sekali konten yang belum tentu mengandung unsur pembelajaran sehingga menyulitkan kita untuk mencari konten-konten yang terdapat unsur pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah aplikasi Canva. Aplikasi Canva adalah aplikasi desain grafis untuk membuat grafis sosial, presentasi, dan lain sebagainya. Aplikasi ini dapat digunakan dalam pembelajaran PAI karena terdapat beberapa komponen di dalamnya, yaitu berupa gambar, teks, audio, suara, ataupun beberapa fitur lainnya. Kemudian untuk aplikasi ini mempunyai keunggulan yaitu terdapat banyak fitur yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik yang menyebabkan pemahaman peserta didik akan lebih mudah dipahami. Kemudian untuk kelemahannya yaitu terdapat fitur premium sehingga dapat membatasi kita dalam berkreasi untuk membuat media pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu aplikasi Kahoot. Aplikasi Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis permainan yang di dalamnya yang biasanya digunakan untuk bahan evaluasi pembelajaran, yaitu untuk menampilkan soal-soal berupa materi yang sudah pernah disampaikan. Adapun keunggulan dari aplikasi ini yaitu untuk memudahkan pendidik dalam mengoreksi atau mengevaluasi adanya pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk kelemahannya yaitu aplikasi ini hanya efektif digunakan untuk bahan evaluasi pembelajaran saja. Kemudian nomor 4 yang terakhir yaitu dari aplikasi di atas, sebutkan salah satu contoh aplikasi penerapannya, yaitu aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube dapat digunakan dalam pembelajaran dengan cara memberikan video kepada peserta didik untuk dipahami sehingga memudahkan pendidik dalam menerangkan materi yang disampaikan kepada peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.